Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Baik, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok kelas 19 6C25. Di kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu nama saya sendiri, Fadil Firdaus. Yang kedua ada Ahmad Maulana Parlianto. Yang ketiga ada Ilham Tegar Bintang Ananda. Dan yang keempat Ardiansa, dan yang kelima Bagus Setiawan. Nah, di sini kelompok kami akan membahas data warehouse dan bisnis intelijen menggunakan Talent dan Power BI dengan sumber data SIPAK atau Sistem Informasi Manajemen Pertanian. Nah, baik, untuk lanjutannya yaitu Talent. Talent adalah platform integrasi data yang digunakan untuk menghubungkan, mengintegrasikan, dan mengelola data dari berbagai sumber yang berbeda. Aplikasi ini menyediakan berbagai komponen dan alat untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh data, membersihkan data, menggabungkan data, serta mentransformasikan dan memuat data ke berbagai sistem tujuan. Dengan Talent, pengguna dapat membuat alur kerja workflow yang kompleks untuk memperoleh data dari berbagai sumber, termasuk database, file, aplikasi perangkat lunak, layanan web, dan lainnya. Talent mendukung berbagai jenis integrasi, termasuk integrasi database, streaming, dan real-time. Aplikasi ini juga menyediakan kemampuan pemodelan data, pemrosesan ETL, yaitu ekstrak, transform, dan load, manajemen metadata, dan pengaturan jadwal tugas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ardiansa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kita masuk ke Power BI. Power BI adalah alat bisnis analitik yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini dirancang untuk memvisualisasikan dan menganalisis data secara intuitif, serta memberikan wawasan bisnis yang mendalam. Power BI dapat menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti database, spreadsheet, layanan cloud, dan alat lainnya. Dengan Power BI, pengguna dapat membuat dashboard interaktif, laporan, dan visualisasi data yang menarik. Aplikasi ini menyediakan berbagai jenis visualisasi, termasuk diagram batang, grafik garis, peta, dan banyak lagi. Pengguna juga dapat menggunakan fitur-fitur analitik canggih seperti pembuatan grafik, analisis tren, pengelompokan data, dan pemodelan prediktif. MySQL. MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data atau DBMS yang populer dan open source. DBMS ini digunakan untuk mengolah dan menyimpan data dalam bentuk tabel terstruktur. Berikut adalah beberapa poin penting tentang MySQL. Fungsi utama MySQL menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data dengan MySQL. Anda dapat membuat tabel, mengatur hubungan antar tabel, mengelola pengguna dan hak akses, mengelola indeks dan kunci, serta melakukan operasi CRUD atau create, read, update, delete untuk menyimpan, membaca, memperbaharui, dan menghapus data. MySQL menawarkan kinerja yang cepat dan efisien dalam pemrosesan query dan transaksi basis data. DBMS ini dioptimalkan untuk menangani beban kerja tinggi dengan memanfaatkan indeks, caching, pengoptimalan query, dan pengaturan konfigurasi yang tepat. Baik, selamat malam semua. Saya Bagus Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai desain basis data atau WRD. Yang pertama ada entitas admin sebagai primary key-nya, di mana primary key tersebut kelas admin bisa merelasikan one to many ke beberapa kelasnya. Dan admin juga mempunyai behavior atau perilaku, yaitu memanage. Admin bisa memanage kelas karyawan, kelas kebun, kelas aset, kelas kategori, kelas satuan, dan kelas masuk.
Selain itu, admin juga bisa memanage kelas salary, lalu kelas laba, kelas close, dan kelas keluar. Selain kelas admin, di sini juga terdapat kelas user. Dan user ini juga mempunyai relasi one to many. Dan kelas user mempunyai behavior atau menginput, di mana kelas user bisa menginput kelas absensi dan kelas panen. Next, Pak Ilham. Iya, saya Ilham Tegar Bintangan Anda akan mempresentasikan terkait struktur data. Nah, di bagian struktur data ini ada beberapa tabel yang digunakan oleh sistem manajemen pertanian. Nah, diantaranya login, kemudian ada tabel user, terus ada authentication, kemudian ada kebun, ada satuan, kategori, aset, yang diantaranya kebun, satuan, kategori, aset masuk ke dalam bentuk data master. Kemudian ada tabel transaksi, yaitu ada tabel keluar, masuk, kemudian ada data master lagi, yaitu karyawan dan salary. Kemudian di panen dan absensi itu adalah sebagai tabel transaksi. Kemudian laba dan cost, yaitu juga sebagai tabel transaksi. Nah, yang akan digunakan nanti dalam lingkup manajemen database di dalam talent dan diolah lagi ke dalam bentuk grafik yang akan disajikan dalam Power BI, itu nanti adalah tabel-tabel transaksi. Seperti tabel keluar dan masuk itu adalah tabel transaksi barang keluar dan masuk. Kemudian ada transaksi panen yang nantinya panen tersebut merupakan transaksi hasil dari panen dari karyawan, yaitu kemudian ada transaksi absensi dari karyawan. Kemudian ada laba dan cost, yaitu transaksi dari pemasukan dan pengeluaran yang diupdate melalui keluaran dan masukan. Itu tadi. Mungkin bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tegar akan mendemokan untuk pembuatan data warehouse ya, menggunakan talent. Pada talent ini nanti dari database main database atau database yang digunakan oleh sistem itu nanti akan diklon ke data warehouse yang nantinya data warehouse itu akan diolah menjadi bentuk analisis bisnis intelligence menggunakan Power BI. Nah, di sini talentnya sudah terbuka. Jadi di hadapan talent ini nanti kita akan ditampilkan mau buka project yang sebelumnya atau kita create new project. Di sini saya create new project aja. Mungkin dinamain sistem pertanian karena di sini ada sistem pertanian yang menggunakan database MySQL yang nantinya data transaksinya akan diolah ke data warehouse dan diolah menjadi statistik di Power BI. Ketika sudah create, finish saja. Nah, untuk pertama
Ini saya akan create new folder. Kemudian kasih label sistem pertanian. Kemudian di dalam folder ini kita akan create job. Statusnya di sini namanya pertanian aja. Kemudian tinggal finish. Jika sudah, di sini kita akan buat koneksinya. Pertama kita akan buat koneksi ke main database, kemudian ke data warehouse-nya. Sini kita ke data, kemudian pilih MySQL, DB connection ya. Kemudian create connection, namanya di sini data warehouse pertanian. Kemudian next saja. Nah, di sini MySQL. Pilih MySQL tipenya. Kemudian untuk DB version di lokal saya adalah MariaDB. Engine-nya adalah MariaDB, jadi pilih MariaDB. Kemudian budgetnya root. Password-nya nggak ada. Kemudian servernya lokal host. Kemudian database-nya nah, jadi database utamanya itu ada di DB Sipak, kemudian data warehouse-nya ada di DWH Sipak. Nah, di sini kita akan koneksikan data warehouse-nya. Kemudian database-nya di sini tadi DWH Sipak underscore Sipak, jadi di sini masih kosong. Kemudian kalau sudah bisa di test connection, kalau ada successful berarti koneksi berhasil. Finish. Dia akan terbuat di sini, kemudian buat lagi koneksinya. Kali ini ke mainnya. Ke main database. Seperti tadi, pilih MySQL, kemudian engine MariaDB, kemudian root ke host, kemudian database-nya Sipak. Jika sudah finish semua, di sini kita akan buat tabel schemes-nya. Tabel schemes-nya itu nanti akan nge-get tabel yang ada pada DB main pertanian. Jadi tabel mana yang akan diekspor atau di-clone ke dalam data warehouse. Kemudian klik kanan di koneksinya yang sudah dibuat tadi, kemudian retrieve scheme. Pilih hanya tabel saja, kemudian next. Di tabel Sipak itu ada banyak tabel,
Tapi di sini kita akan menggunakan tabel transaksi tanpa ada relation, yaitu laba dan cost. Yang nantinya di sini keuntungan dan kerugian yang akan kita olah ke dalam bentuk analisis Power BI. Kemudian di sini review dari tabel scheme-nya, cost laba, kemudian di sini ada field dari masing-masing tabelnya. Dan kalau sudah finish. Nah, untuk melihat tabel scheme-nya, ini ada di folder tabel schemes. Nah, di sini. Nah, untuk memulainya, ini drag and drop aja tabel cost dan laba. Kemudian pilih, karena ini kita akan input, berarti pilih theme SQL input. Kemudian sama theme SQL input. Jadi hanya 2 tabel saja yang akan di clone ke dalam data warehouse. Kemudian ke processing, pilih theme map-nya, copy saja, duplicate, salah duplicate. Kemudian untuk table connection data warehouse-nya ini akan menjadi T output, T MySQL output. Nah, begini kira-kira. Kemudian dikoneksikan menggunakan konektor. Diklik pada area ini, kemudian koneksikan. Nah, untuk output name-nya disesuaikan aja, outputnya sesuai dengan name tabelnya aja. Masih sama. Nah, jika sudah begini, yang perlu disetting adalah theme map-nya. Di dalam theme map-nya, ini akan duplicate dari atribut yang ada pada tabelnya atau fieldnya ke dalam output. Kemudian jika sudah, tinggal di OK aja. Kemudian yes. Kemudian lakukan hal yang sama. Kemudian OK. Yes. Nah, kemudian pada DWH pertanian, ini kita akan buat tabelnya. Jadi si tabel DWH ini masih kosong. Jadi perlu dibuat tabelnya jika di dalam connection DWH pertanian ini tidak ada tabelnya, maka dia akan nge-create tabelnya. Kita pilih actionnya create table if does not exist. Kemudian tabelnya disamakan aja. Bisa disamakan atau optional. Sama juga. Nah, jika sudah, kita coba running.
ini proses dari run untuk duplicate atau export dari main connection database ke data warehouse. Nah, jika sudah seperti ini, artinya exit code sama dengan 0, berarti tidak ada error, berarti berhasil. Nah, di sini kita coba lihat DWH Sipak. Nah, saat ini sudah ada datanya. Sudah ada datanya. Ini sama dengan yang di Sipak. Data laba dan pas. Nah, berarti dari penggunaan talent untuk clone dari main database ke dalam data warehouse ini sudah berhasil. Selanjutnya mungkin nanti dilanjutkan di business intelligence untuk pengelolaan data melalui Power BI yang bersumber dari data warehouse. Penyajian datanya menggunakan berbagai grafik yang ada di Power BI. Cukup, mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Baik, setelah membuat cloningan dari talent, kita lanjut ke Power BI ya. Nah, untuk Power BI di sini saya menggunakan RDP karena di Mac tidak ada Power BI format, jadi saya pakai RDP Windows. Nah, di sini saya database yang data warehouse-nya sudah ada di sini. Nah, di Power BI ini, fungsi dari Power BI ini adalah menampilkan bentuk report analitik ya, bentuk grafik. Nah, di sini kita mau get datanya. Nah, untuk get datanya itu kita bisa klik dapatkan data dari sumber lain. Kemudian pilih database MySQL dan connect, masukkan ke localhost. Kemudian database-nya DWH. Oke. Nah, kemudian di sini kita select aja tabelnya. Kalau dia datanya nggak sesuai bisa di reload ya. Kemudian bisa langsung mulai. Nah, di sini untuk datanya itu ada di sebelah paling kanan ya. Nah, di sini tabel dan field-fieldnya. Jadi tabel mana yang mau kita sajikan ke dalam bentuk grafik analitik. Kemudian kita bisa select dari atribut fieldnya. Misalnya di sini saya akan menyajikan berita acara, kemudian pas time, jadi bentuk time-nya itu nanti akan bentuknya hierarki. Jadi akan terpisah dari tahun, kuartal, bulan, dan hari. Nah, di sini dia bakal kepisah kayak gini. Ya, kita coba berdasarkan tahun. Kemudian penyajian nominal cost.
kemudian cara kita disamakan berdasarkan tahun pertama, kemudian nominal. Nah, ini langsung bisa dibentuk grafik seperti ini atau seperti ini, jadi bisa langsung. Ini enggak bercampur ya, jadi coba bisa karena cost dan laba itu kan berbeda ya, jadi misal cost sendiri ya, kemudian berdasarkan tahun. Nah, berarti dibuat data grafik yang seperti ini. Kemudian buat lagi yang laba, kemudian tahun, dan nominal. Jadi tentang waktu grafiknya itu berdasarkan tahun. Disamakan saja. Ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat ada panen, kemudian ada nominal. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembuatan grafiknya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan nama saya Muhammad Fardianto. Sini saya akan membahas kesimpulannya. Jadi, di dalam era di mana data menjadi aset berharga, penggunaan solusi data warehouse dan business intelligence seperti Talent dan Power BI dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi. Dengan mengintegrasikan data dari SIPAK ke dalam solusi ini, organisasi pertanian dapat memanfaatkan potensi data mereka untuk mendapatkan wawasan bisnis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Talent membantu dalam mengelola dan memproses data dari SIPAK, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan data yang bersih, terstruktur, dan siap untuk dianalisis. Power BI kemudian mengambil data ini dan memberikan visualisasi yang interaktif dan intuitif, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan menganalisis data dengan mudah. Dengan kombinasi kekuatan Talent dan Power BI, organisasi pertanian dapat memiliki solusi end-to-end yang menghubungkan sumber data SIPAK, membersihkan dan mengintegrasikan data tersebut, serta menganalisisnya dengan visualisasi yang menarik. Hal ini dapat membantu mereka mengidentifikasi tren, mengoptimalkan proses bisnis, dan mengambil keputusan yang didukung oleh data yang akurat dan relevan. Dengan demikian, penggunaan Talent dan Power BI dalam implementasi solusi data warehouse dan bisnis intelligence dengan sumber data SIPAK dapat menjadi langkah penting menuju transformasi digital dan keunggulan kompetitif bagi organisasi perusahaan pertanian. Penutup, dalam presentasi ini kami telah menjelaskan tentang penggunaan Talent dan Power BI dalam mengimplementasikan solusi data warehouse dan bisnis intelligence. Dengan sumber data dari SIPAK atau Sistem Informasi Manajemen Pertanian, kami telah melihat bagaimana Talent dapat digunakan untuk menghubungkan, mengintegrasikan, dan mengelola data dari berbagai sumber yang berbeda dalam proses ETL. Kami juga melihat bagaimana Power BI dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data dengan cara yang intuitif dan memberikan wawasan bisnis yang mendalam. Sekian dan terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.